Aduh, ada aja. Kemarin leher. Ini kok kayaknya tenggorokanku agak, apa ya? Agak nggak enak, dada sesak. Aduh. Kayak mana lah ini ya? Kayaknya sesaknya pun belum hilang. Kenapa Noe? Kok kenapa? Ini loh Noe, Hah? aku tuh tenggorokanku nggak enak, nggak nyaman. Terus aku dadaku tuh agak sesak, makanya itu kayak aku tuh ngirupin air hangat biar supaya semliwir gitu loh. Kau udah kayak mirip Ato aku loh, Bud. Ato kayak kau? tua gitu, kayaknya belakangan ini kok sakit aja. Aku pun bingung, kayak gitu gimmicknya. Jadi penyakitan aku Noe. Ih, kok sedih banget loh. Coba tengok ini kok. Ini Bud, Bud. Kenapa? Hah, ih, Kenapa kok tengok kali kayak ini gitu? kok agak-agak sakit hidung. kok. Iya, ini hidungku masuk ke tenggorokan, Coba ke tengok, dada kayak hidung sesak gitu loh. Bud, Apa? nyangkut becak Bud di hidung Jangkut kau. becak pula. Betul. Becak pula yang sebesar itu. Bukan becak ini. Jadi apa? Kereta api. Kok sakit-sakitan aja sih, Bud? Nggak tahu aku Noe. Kemarin leher ya kan? Iya. Nah ini aku tenggorokan kurang enak kayak gitu. Dadaku agak-agak sesak. Aku kayak Bud gitu nengok kan. anak-anak muda sekarang kalau udah penyakitan kayak gini, nggak mau ku kawan nih lah Bud. Aku pun sebenarnya nggak mau nyakaun kamu. Karena kerjaan aja nih aku kawan sama kau. Kok nggak boleh gitu Budi. Coba tengok lagi leher kau, Yang bagus lah kok. Enggak, maksudnya kan biar baik gitu loh. Aku juga, kau tengok aku putih-putih kayak gini udah kayak dokter Iya. kan Bud. Tapi apa karena aku stres ya Doi ya? Bisa jadi, mungkin kan ini akhir-akhir tanggal ya. Ini akhir bulan ini. Pas ini tanggal 31 ya. Makanya kita sakit-sakitan ya. Aku tuh kayak punya keinginan tapi belum bisa terwujud gitu loh. Apa Noe. itu Bud? Kan aku tuh kalau ke mall, nongkrong kayak Iya. gitu kan. Kayaknya aku tuh iri sama teman-teman aku itu yang nentengnya itu nenteng vape gitu. Jadi kayaknya keren gitu pegangannya vape kayak gitu kan. Kayak nambah cool gitu aja sih. Kan kayak gitu nah. Budi. Tapi kayak mana aku nggak sanggup beli vape. Cicilanku aja banyak kali, mekarku belum kubayar. Itu lagi, udahlah jangan pakai kayak gitulah kayaknya. Tapi kayaknya keren Memang gitu keren loh. memang, Bud. Tapi walaupun penyakitan ya kan. Kan? Aku juga gitu, gantung juga gitu. Tapi jujur aku pengen kali beli itu loh. Apa tuh? Ya itu vape itu tadi gitu biar nambah keren, cool gitu. Biar nampak kita tuh laki kali. Laki gitu oh, ya, iyalah. kan. Perempuan pun pakai itu Bud. Oh iya ya. Nah itulah, tapi kayak mana ya kan kadang-kadang kondisi aku juga kayak gini kayak gitu. Itu makanya kayak gini, kayak gitu, kayak mana sih Bud? Nah itulah. Jadi memang aku mikirnya kalau kita itu masih muda, sakit, kayak kau kan sering tenggorokan, kadang ini. Kau tadi naik apa ke sini? Aku biasalah naik sepeda motor. Naik sepeda motor kan, makanya pakai masker Bu. Pakai aku masker terus. Helm tutup. Iya. Jadi Pakainya aku tutup. juga semua. Makanya biar nggak udara-udara yang Makanya nggak kok baik kalau itu. mau kemari tuh jemput aku dulu biar aku tuh aman. Kau pikir aku supir kau Budi? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Aduh, sini. Aduh. Bud, siapa ini Bud? Ini kenalin dulu, ini teman aku ada Di sini, Dokter Hilda. di tengah. Iya, ini teman aku Dokter Hilda namanya. Kenalan lah dulu, kenalan. Ya ampun. Loh, Oke, kenapa? Ini siapa ya? lah dia nanya ini siapalah katanya. Ibu yang sapa tiba-tiba datang ke sini. Perkenalkan, Iya. saya Dokter Hilna, spesialis gizi klinik. Oh iya. Keren kan? Keren ya. Loh, tapi BTW Bud, pasanganmu kok berubah hari ini? Iya, kebetulan Gina Kok nggak tiba-tiba- bisa kan kayak gitu. Nah, jadi aku kayaknya harus butuh sesuatu yang lebih fresh kayak Oh gitu. berarti nah. maksudmu Gina itu nggak fresh? Dia fresh ada juga, Gina. cuman kan biar ada. Tengok ya Gina, kok Nggak dibicara, ikutan. kok diomongin sama dia. Enggak Gina. Nggak ikutan Gina ya, juga Gina. lebih fresh kayak gitu. Iya. Cuman karena ini kan aku kurang enak badan dan mungkin aku nanti bakalan banyak konsultasi Iya. gitu. Jadi aku butuh sosok pendamping cie. Nggak, butuh teman partner Iya. yang juga memiliki basic kesehatan kayak gitu. Jadi nanti enak tanya jawabnya. Gila, keren kali Ada kopi dokter pagi kita nih Bud ya. Hilna. Iya. Langsung dokter yang kita datangkan untuk hostnya aja nih. Keren kan? Ya ampun dok, tadi kan gizi ya katanya Iya, kan. bener. Tengok tuh pemain kami tuh. kayak kurang gizi gitu, mukanya pucet, badannya kuning warnanya itu tengok dok. Nampak kan?
Dokter, Kelihatan, kadang-kadang kelihatan. kita lupa ya kan dok, kita membilangkan orang tanpa berkaca diri kita. Kira-kira ini gizinya gimana Iya, dok? makanya saya tadi agak ketutupan mau lihat yang belakang ngeliatin Astaga. Noe ini. Ini dokter Hilda ini spesialis gizi. Oh spesialis Keren gizi, kan? Keren gila. Jadi sebelum ngomongin orang, coba tanya dulu sama dokter. udah pasti sehat Udah atau di pasti. perutnya nih. Sehat Itu berapa bulan alhamdulillah. sih? 8,5 nih bu. Atau pos lahiran mungkin. Iya. Oke. Oke. Luar biasa ya bu. Jadi ya. tadi ceritanya ini, Budi sama Noe ini lagi ngomongin apa kok ribut-ribut? Gini dokter, Hmm. tadi itu Budi belakangan ini udah berapa akhir-akhir awal tahun kemarin lah gitu kan. Udah mulai kalau datang sini nanti sakit, sesak napasnya, hidungnya tersumbat kayak sempit gitu. Lupa tadi ada becak nyangkut. Iya. Bukan becak, udah dibilang kereta api. Kereta api nyangkut di ininya. Jadi makanya saya heran kenapa nih Budi belakangan ini sering penyakitan gitu loh dok. Oh, Iya, gitu. makanya saya heran tuh. Makanya saya kalau kawan-kawan saya kayak gini yang penyakitan gini aduh dong. Tapi dok kan katanya ya dok ya, bahwasannya sebagian besar penyakit itu datang karena pikiran gitu ya dok ya. Dan saya itu lagi heboh, lagi semangat-semangatnya pengen beli vape kan kayak gitu. Nah, karena aku kadang-kadang iri gitu kan dok, teman-teman itu semua pada nenteng-nentengnya vape kayak gitu. Nah, kayaknya nambah keren, nambah cool kan kayak gitu. Nah, tapi aku belum bisa beli kan kayak gitu dok. Nah, kayak mana ini dok jadinya? Aduh Budi, kalau mau ikutan tren itu, lihat dulu kita harus tahu apa untungnya dan apa ruginya. Apalagi mau nyobain vape, Kau dengar nggak tuh, Bu. boleh itu Budi. Gitu ya dok ya? Iya. Nggak boleh kan dok? Tapi boleh. ini Itu yang- anak gaul dong. Nggak Nanti kita ketinggalan zaman, dibilang nggak Makanya update. harus tahu dulu apa baiknya dan apa buruknya, apa-apa yang sedang tren saat ini. Oh gitu. Misalnya tuh kau cari aja batang-batang ranting pohon yang kering, terus kau bakar, berasap itu. Beda, Aku itu nggak zaman percaya kok. zaman sebelum merdeka itu kayaknya. Oke, jadi gitu ya dok ya. Iya. Harus lebih mempertimbangkan mana manfaat dan juga mana mudaratnya. Kalau Tapi, Budi belum tahu, jadi bisa tanya sama ahlinya tentunya. oh gitu ya dok ya? Iya dong. Ada ahlinya dok? Ada dong. Serius dok? Iya, nanti Aduh aku semangat bilang lah ya. ini aku sebelum aku beli aku tanya dulu berarti dok ya. Betul. Oke, kira-kira nanti ahlinya seperti apa ya dok ya? Kayak aku Ali. gini lah tau nih udah sama ini. Oh iya, kan, iya. Dok, sama kan Kenapa kita. kebetulan pakai baju Saya putih juga juga ya? dokter ahli cinta. Wey. Kalau mau nih mau ngomong-ngomong soal cinta sama saya boleh langsung aja Oke, ya. dokter dia itu lagi ini, lagi promosi dia mau nikah. Oke. Oh, jadi lagi falling in love. Iya, ini kayak sekarang gitu ya dok ya. Oke. Tapi sebelum dokter kenalin apanya namanya Ahlinya ahlinya, kita sapa pemirsa dulu ya dokter Oke. ya. Baik, halo selamat pagi pemirsa. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya dan tentunya tetap semangat nih dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan seperti biasa pemirsa di setiap hari Rabu ketemu lagi bareng saya Muhammad Budi SR. Dan saya Dr. Hilna, spesialis gizi klinik. Dan tentunya dalam program yang selalu ditunggu setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Di mana Ya, lagi itu. kalau bukan di Kopi Pagi. Aku semangat kan loh, Bu. Kenapa aku semangat? Hari ini hostnya ganti. Aku bilang Gina ya. Lebih Gina, fresh lagi. Gina. Oke. Ya, lebih sehat lagi. Kenapa? Di hari Rabu ini kita mau ngomongin apa nih? Oh iya, tema kita apa ini dokter? Tema kita hari ini adalah Itulah. tentu saja tentang kesehatan, Iya. yaitu Vape, benarkah lebih aman? Oke. Tentunya kalau mau tahu nih Budi, kita harus tanya sama Ahlinya. Ahlinya, Oke, dokter, pasti. Dokter bawa teman atau siapa ini? yang bawa kemarin? temen dong Temen ya, dok, pastinya. ya? Oke, siapa dok? Ayo dok, panggilin langsung dok. Ini Nggak adalah tahan lagi nih mau dokter nanya. spesialis paru. Oke, spesialis paru. Paru, iya. Oke, siap. Tahu paru itu apa? Oke, nanti kita tanya Oh, juga. nanti kita tanya. Tahu ya. Tapi dok, kenapa spesialis paru ya dok ya? Karena kalau mau ngomongin vape, vape itu dihisap. Heeh. Kalau vape itu ditelan, nanti narasumbernya saya. Aduh, Saya jadi double job nanti double di sini job ya. Udah jadi Benar-benar host, kalau dicerna jadi narasumber dokter lagi. gigi ya kan? Oh. Jadi kita langsung aja undang dokter spesialis paru. Boleh. Siapa itu Namanya dok? adalah Dokter Andika Pradana, MCAT Paru, spesialis paru konsultan. Oke. Halo dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Oke, silakan dokter Iya, sebelah sini. makasih. Iya. Waduh, ini kalau dokternya kayak gini semakin menjanjikan ini ya. Karena awak pun jadi semakin gak Iya jadi. terima kasih Budi, terima Bukan kasih. Tambah Anda, dokter bukan cinta. dokter ini. Oh, bukan Iya. saya, ya maaf ya. Oke, kalau gitu kita duduk ya dok ya. Iya. Oke, silakan Noe kembali Dadah. ke alamnya ya.
Baik, luar biasa sekali pemirsa. Kita sudah kedatangan dokter spesialis paru, tentunya nanti yang akan memberikan beragam informasi ya. Tapi ngomong-ngomongin ini hari Rabu ya, Iya. pada tanggal 31 B 2023 bertepatan dengan Hari Anti Tembakau Sedunia. Jadi ya. Bud, di Hari Anti Tembakau ini tentunya kita harus jadi momentum Benar sekali. supaya Indonesia nantinya bebas dari tembakau. Wow, mudah-mudahan terwujud ya dok ya. Iya. Amin. Iya. Dan untuk mencapai itu Iya. kita juga udah ada tamu ya. Iya, benar sekali, spesialis dokter. paru Nah. Anika. Dokter Andika apa kabar? Sehat ya dok ya? Sehat, Waduh, alhamdulillah. seperti biasa dokter ya. Di Kopi Pagi ini selalu menawarkan kopi sebelum kita berbincang panjang lebar ini. Dokter minum apa ini? Kopi, teh atau apa? Teh aja. Oh teh boleh. Oke kita Tinggi sudah antioksidan kita katanya. sudah punya barista ternama di sini dokter. Oke. Ya. Kopi terenak Hah? ya. Kopi terenak. Iya kopi Iya. terenak, teh terenak. Tapi di sini aja ya Di dok. sini aja ya. Kalau di luar nanti payah banyak kali saingan kayak gitu ya. Oke Mas Fahri gimana? Sudah selesai? Oke, boleh Mas Fahri dihidangkan buat dokter kita ya. Dan tentunya bagi seluruh pemirsa ya, kali ini tema kita itu adalah vape, benarkah lebih aman? Dan tentunya nanti pemirsa bisa langsung bertanya di nomor telepon kita di 081161000386. Sekali lagi bagi pemirsa nantinya yang ingin bertanya bersama dengan narasumber kita ada Dr. Andika Pradana MKet Paru, spesialis paru konsultan. Pemirsa bisa menghubungi di 081161000386. Oke, sudah datang ini dokter tehnya ya. Oke. Makasih, Mas. Iya, silakan dokter. Ya. Iya, boleh. Oke, yuk kita nikmati bersama teh dan juga kopi ya, dan juga bagi pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kita, jangan lupa pemirsa diambil camilannya ya, minumannya sembari menonton kita di sini. Oke ya. Dan diambil handphonenya Bud. Karena buat Anda pertanyaan harus langsung telepon. Oke, benar banget. Aduh, enak banget ini tehnya. Oke, dokter Andika, Ya. iya, seperti yang tadi dokter lihat ya, saya tuh lagi pengen banget ini nyicil beli vape ini. Kredit ini. Kan gitu, karena kan sekarang lagi ngetren itu Betul. pakai vape kan kayak gitu dok. Dan Karena- sebenarnya dok, aku tuh udah bilang tadi sama Budi, kamu tuh harus tahu Bud, kalau misalnya pengen ikutan tren, harus tahu apa baiknya dan apa buruknya. Oke. Ini langsung aja tanya. Iya, jadi dok Langsung. gimana sih dok sebenarnya vape itu dok kayak gitu sampai saya harus dilarang sama dokter Hilda ini dok. Iya. Oke. Jadi memang lagi tren ya, Bang Budi ya. Jadi lagi hype di kalangan anak-anak muda sekarang. Benar. Orang tidak lagi, anak muda terutama tidak lagi rokok biasa, tapi malah menggunakan vape. Kenapa? Ada semacam propaganda atau digadang-gadang bahasa promosi dari media yang menyatakan bahwa vape atau istilah kerennya rokok elektrik, e-cigarette atau apapun lah istilahnya itu lebih aman. Dan bahkan beberapa misinformasi menyatakan bahwa kalau mau berhenti merokok, solusinya beralih dulu ke vape supaya nanti bisa berhenti merokok. Padahal itu sebetulnya adalah misinformasi yang menyesatkan. Kayak udah jatuh, ketimpa tangga Iya, lagi gitu betul, ya. betul. Itu hanya menambah masalah dan sama sekali tidak menjadi solusi. Akibatnya anak-anak muda ini terpapar dengan informasi yang tidak benar, menyangka bahwa itu lebih sehat, lebih aman, padahal sama sekali tidak. Nah, gitu tuh Budi. Tidak sama sekali lebih aman kan begitu ya dokter Hilda ya. Jadi sebenarnya apa sih itu secara artinya gitu, artinya vape dan apa sih bedanya sama rokok biasa ini dok? Iya, jadi kenapa kita dibedakan ya? Kalau rokok biasa kan yang kita lihat sehari-hari ada tembakau, kemudian dibakar. Iya. Nah, kenapa rokok ini menjadi sangat-sangat berbahaya? Karena ada dua bahan kimia, yaitu nikotin dan tar di dalam rokok. Yang dua-duanya ini sangat bersifat iritasi dan toksik untuk saluran napas. Jadi dia bisa menginduksi kelainan di paru, rokok itu menyebabkan kanker, paru-parunya kempes, atau istilahnya paru-parunya menyempit, itulah orang awam. Nah, kenapa vape itu muncul dan menjadi istilahnya hype sekarang? Karena dia memang kadar tarnya itu lebih rendah.
Oke. Tarnya Tarnya lebih lebih rendah. rendah. Satu. Sehingga seolah-olah nampaknya lebih sehat Oke. gitu. Sehingga produsen vape-nya akan menyatakan produk kami ini rokok sehat karena tidak mengandung tar atau tarnya jauh lebih rendah. Oke. Kemudian nikotinnya tidak seperti rokok biasa, yaitu nikotin yang dibakar, daun tembakau. Nikotin pada vape bedanya adalah dia berupa liquid. Oke. Jadi nikotin yang berupa liquid ini dibakar dengan energi dari baterai. Jadi ada baterainya, dia akan membakar nikotin liquidnya tadi menghasilkan uap yang kemudian dihirup masuk ke dalam paru. Oke. Sehingga orang merasa itu bukan produk pembakaran, melainkan hanya cairan atau aroma yang dihirup. Jadi bukan asap gitu ya kalau Iya. orang-orang bilang. Iya, Padahal sebenarnya adalah cairan itu juga, Iya. tapi dibakar. Iya, jadi sebetulnya sama-sama produk nikotin. Hanya beda bentuk. Satu bentuk nikotin asli yang dalam bentuk dedaunan tadi, satu dalam bentuk ekstrak liquid. Nah, tapi sama-sama nikotin. Sama-sama nikotin ya. Benar. Tadi dokter sampaikan bahwasannya kalau dari segi tar yang vape ini jauh lebih rendah begitu ya. Betul. Tapi kalau dari segi nikotin gimana? Nah, ini yang faktanya adalah kita sudah buat penelitian dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Mereka membandingkan kadar nikotin yang masuk ke dalam darah. Jadi diperiksa urinnya atau air seninya. Ternyata jumlah residu nikotin itu sama Sama aja. antara Bu. yang rokok biasa dan yang aja rokok ternyata. vape. Sama jumlahnya. Jadi kalau dibilang, oh ini rendah nikotin, tidak demikian. Sama saja yang masuk. Karena yang kita periksa kan yang sudah terbuang nih dari air seninya. Nah yang jadi masalah adalah begini, vape ini kenapa hype sekali? Karena produsen juga pinter, dia kasih aroma-aroma. Oh iya, Ah. ini nih. Ada mint, ada apalah Coklat, macam-macam, gitu, coklat, iya, vanil, benar. stroberi, Vanilla, nggak tahu deh. strawberry, benar. Mungkin nanti ada Selera. durian lain kali. Iya, iya. Pasti langsung laris itu ya, Dok ya. Di Medan itu hype Iya, di gitu ya. Medan. Rasa durian Medan gitu ya. Nah, ternyata rasa-rasa ini datang dari mana? Rupanya itu kan adalah zat kimia yang ditambahkan. Jadi ada propilen glikol, gliserin, itu ditambahkan. Nah, itu memang tidak ada di rokok biasa. Oke. Itu adanya di rokok vape. Begitu itu dihirup, masuk ke dalam paru-paru, itu nambah bahaya. Bisa bahaya tuh, lagi itu ya. nambah bahaya ya, Dok ya? Nambah Oke, bahaya. dokter jangan dijawab Oke. dulu. Ini sangat menarik sekali ya pemirsa. Pasti sangat penasaran ini ternyata aroma yang ditambahkan itu juga mengandung bahaya. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Kita nanti masih akan bahas lagi bersama dengan Dokter Andika Pradana MCAT Paru, spesialis paru konsultan. Tapi setelah kita saksikan dulu penampilan spesial dari Doe and Friends. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Tentunya masih bersama dengan Dokter Andika ya. Dokter, tadi kita terputus ya Dok sedikit Siap. di jeda ya Dok ya. Memang Oke, Dok. supaya makin hot pembicaraannya. Iya, pemirsa penasaran ini tentunya ya Dok ya. Oke, tadi yang dokter sebutkan bahwasannya kalau di vape ini kan memang ada penambahan rasa begitu ya Dok. Dan itu ternyata juga berbahaya. Nah, mungkin boleh diceritakan ke kita juga Dok, apa sih bahaya penambahan rasa yang Iya. terjadi pada vape tersebut Dok? Jadi awal mula penyakitnya ini, judul nama penyakitnya itu adalah popcorn lung disease. Popcorn. Penyakit jago. paru popcorn. Buat nonton. Iya nonton. Nah, betul. Cemilan. Kenapa? Karena popcorn itu kan dikasih perasa ya. Iya, perasaan. Ada rasa apalah vanila, coklat, macam-macam ya. Yang perasa-perasa popcorn. Kalau untuk dikonsumsi, untuk dimakan itu memang itu aman, ya Oke. kan? Nah, sekarang perasa itu dicampurkan ke dalam cairan liquid nikotin tadi untuk dihirup. Oke. Ternyata begitu dia masuk ke dalam paru, dia tidak aman. Nah, dia aman untuk dimakan, tapi tidak untuk dihirup. Begitu dia dihirup, dia akan mengakibatkan iritasi di saluran napas dan akan mengakibatkan muncul flek pada paru-paru. Oke. Ya, namanya popcorn lung disease tadi, yang itu mengakibatkan kerusakan, jadi parunya ada flek. Kalau dilakukan pemeriksaan foto ronsen atau scanning itu kelihatan. Oke. Dan pasiennya akan batuk-batuk, sesak napas. Nah, makanya disebut namanya popcorn lung disease. Oke. Sebenarnya bukan karena popcornnya, melainkan karena perasa-perasa yang ditambahkan tadi ke dalam vape. Oke. Nah, itu yang salah satu
nambah bahayanya. Jadi bagi orang-orang itu merasa rasa buah, wah Betul. buah kan sehat gitu ya. Tapi Iya. ternyata ketika itu dihisap gitu maka akan berbahaya. Betul. Jadi popcorn nanti pemirsa Iya, ya. Jadi jangan mau punya popcorn disease gitu Iya. ya. Apakah itu sakitnya sama yang dihasilkan oleh asap rokok gitu? Gimana Ya, ini dok? Lain lagi. Lain lagi. Nambah lagi. Nambah lagi ya. Wah, Tambah banyak double lagi. jadinya. Double ya. Betul. Kalau asap rokok itu ada dua problem utama yang diakibatkan di paru. Yang pertama dia mengakibatkan penyempitan di saluran napas kita. Oke. Jadi kan saluran napas kita itu dari sini ya, dari trakea, tenggorokan bercabang, cabang 2 bronkus, kemudian sampai ke cabang-cabang kecil. Nah, itu akan mengakibatkan penyempitan. Memang tidak langsung. Jadi tidak ada cerita hari ini merokok, besok langsung sempit. Nah, nggak ada. Butuh waktu ya, Butuh Dok, waktu bertahun-tahun. Makanya orang ngerasa sehat-sehat aja, aku ngerokok bebe aja gitu ya. Sekarang, nanti 20 tahun lagi gimana kan gitu. Oke. Karena dia butuh waktu. Dia akan mengakibatkan penyempitan di saluran napas kita sehingga orangnya akan jadi mengi. Jadi bengek atau nama istilahnya adalah PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Jadi orangnya iya, jalan sedikit sesak, naik tangga sesak, jalan Tapi jauh nggak sesak. sehari 2 hari gitu ya. Tapi tidak sehari 2 hari, jangan berpikir hari ini merokok, besok kan enggak demikian. Jadi Gitu. para pemirsa, kalau pemirsa mau tahu lebih banyak nih mengenai bahaya-bahaya, tadi cuma disebutkan saja cuma dari rasa. Kemudian tadi udah disebutkan Dokter Dika bahwa rokok itu berbahaya. Kita lihat aja biar lebih jelas ya Dokter Dika Boleh. ya, boleh dipaparkan ya sama para pemirsa apa sih Siap. bahaya rokok, bagaimana nanti hubungannya dengan vape dan rokok. Boleh ya Iya. Dokter kita? Boleh, nah tapi sebelum kita menyaksikan dokter akan mempresentasikan materi tersebut, nah mungkin Noe sebelum dokter presentasi nih, mau Iya. ada nanya nggak? Kayak Aduh, gitu. belum siap lagi pertanyaan. Oh, belum Oke, Dok. Oke. Tapi saya mau nanya nih. Menurut Dok, berarti yang intinya kalau vape itu tidak bagus, ya, tidak baik untuk dikonsumsi atau digunakan. Nah, berarti Dok, keluaran itu kan asap nih, sama-sama asap nih. Nah, kalau kawan-kawan tuh kan bilang, enggak, asapnya ini enggak berbahaya gitu. Nah, kayak saya kan juga pribadi tidak perokok juga tidak nge-vape kan. Asik. Ngelem lah sekali. Ya Allah. Ya Allah. Tapi Bu ya mabuk. Ya jadi kan. Gimana sih ini? Aduh, enggak Dok itu. Jadi Bercanda kira-kira ya. asapnya itu berbahaya juga atau enggak gitu. Tapi sebelum dokter jawab, nih kan, tengok Bud. Kenapa? Tukang kopi kita Bud. Gemetar dia Bud. Tengok Bud, dia gini-gini tadi ngantar kopi gini-gini dia Bud. Iya, soalnya dia masih baru. Jadi Mas Fahri ini masih baru ya. Karena kan biasanya kan Bang Chan. Iya. Bang Chan pulang kampung, libur Iya. panjang. Kayaknya dia mau bercocok tanah. Iya, Norwegia Kayaknya lagi dia. cocok Dia di pulang ke dunia Norwegia. air, iya. Jadi gimana Dok kira-kira? Oke, Asapnya itu gitu berbahaya ya. juga atau tidak? Karena kan Dok, seperti yang kita ketahui ya kalau perokok yang biasa itu kan ada perokok aktif pasif. Nah, Iya. perokok pasif itu kan dari asapnya. Nah, Iya. kalau untuk vape ini ada nggak seperti itu? Seperti itu kan pertanyaannya. Iya. Betul. Iya, Betul. kadang-kadang kita nggak ngerti pertanyaan dia, Dok. Kan kayak gitu. Budi, Menjelaskan. dokternya ngerti. Oh, Cuman iya. Budi aja nggak kurang. Silakan, Dokter. Ya, jadi seringkali orang menganggap asapnya itu sehat ya kan. ya. Jadi katanya, oh ini kan asapnya buah, jadi sehat, tidak berbahaya. Padahal tidak. Yang namanya asap tetap asap. Jadi paru kita itu akan mengalami dampak negatif dengan semua asap. Asap rokok, asap kayu bakar, asap bakar sampah, asap vape, asap obat nyamuk bakar, asap pestisida, itu semua mengakibatkan kerusakan di paru-paru. Jadi nggak ada istilahnya asap yang sehat. Nah, jadi semua asap, termasuk asap vape, itu akan mengakibatkan dampak tidak hanya bagi si perokok, tapi juga bagi perokok. Orang-orang di sekitar yang katanya perokok pasif. Satu lagi nih Bang, mumpung tentang perokok. Sekarang ada namanya perokok orang ketiga. Wah, Nah, nggak hanya ketiga. orang Nggak ketiga hanya aja orang ya. ketiga. Iya. Benar-benar. Tapi merokok juga ada orang perokok orang ketiga. ketiga. Oke, itu Third gimana, Dok? hand smoker. Kan biasa ada second hand smoker, Iya. perokok pasif, ada lagi third hand hand smoker. Oke. Biasanya nih, bapak-bapak sering merokok karena dia takut di rumah ada istri sama anak, dia merokoknya di luar. Oke. Ya kan? Pulang kerja dia ngerokok dulu, habis dulu rokoknya, selesai rokoknya baru dia masuk ke rumah. Oke. Baru dia peluk itu anak istrinya. Atau merokoknya di kamar mandi. Oke. Ya kan? Rokok, kamar mandi dengan anggapan bahwa oh saya di kamar mandi istri anak saya nggak kena. Tanpa dia sadari itu asap rokoknya mengandung residu nikotin dan tar tadi itu nempel di baju, di kulit, di seluruh permukaan tubuhnya. Iya, iya. Termasuk di dinding-dinding kamar mandi dan itu bisa bertahan lama. Oke. Kemudian dia peluk anaknya, anaknya itu akan memegang
nikotin yang sudah nempel di kulit dan pakaian si bapak tadi, kemudian anaknya tutup mulut, terhirup. Dan itu sudah ada penelitiannya. Ternyata di anaknya, di urinnya, air seninya terdeteksi nikotin. Nah, dari mana datangnya? Kan anaknya nggak ngerokok. Iya. Begitu juga di dinding-dinding kamar mandi tadi, anaknya masuk, bapaknya kan udah keluar tuh. Tetap masuk, anaknya pegang tuh kamar mandi, terhirup, muncul nikotin. Third hand namanya. Oke. Iya, ya, jadi itu tanpa tadi disadari. Nah, merokok gitu. orang ketiga ini ya Betul. dok ya, tanpa kita sadari ternyata itu juga jauh lebih berbahaya ya dok Sama. ya. Karena apa, kita merokok di luar begitu ya kan, tapi tanpa disadari malah kita membawa efek rokoknya itu ke Iya, keluarga kita di betul. rumah. Itu ya Noe Bahaya. sudah terjawab ya. Iya, sudah Nah terjawab. kadang-kadang Terima Noe kasih. ini pun kalau bernapas juga mengeluarkan asap ini dok. Iya. Jadi awal pun gak Kau mau. pikir, iya, kau bergabung pikir dengan aku dia. mobil solar ya, Budi? Oke. Oke, gimana dokter Hilna? Oke, jadi karena itu orang ketiga itu sama-sama jahatnya. Iya, ya. orang Iya, ketiga itu sama-sama mau jahat. dimanapun tetap sama jahatnya gitu ya. Jadi takut kita yang namanya iya. orang ketiga itu mohon dihindari ya. Iya, Mohon dihindari. mending kita yang pertama aja gitu Iya, ya. jadilah satu-satunya gitu ya dok ya. Jadi gimana nih? Asik. Nah, Dokter Dika udah bisa memaparkan Bisa, ininya bisa, silakan, Noe, ya. pertanyaannya udah habis. Sudah selesai ya, Disimpan Noe, ya? aja Sudah, nanti ya. Nanti ada lagi saya mau nanya Oke. lagi. berikutnya. Oke, pemirsa Iya, kita akan langsung melihat bagaimana pemaparan dari dokter Andika terkait dengan tema kita pada hari ini, yakni vape benarkah lebih aman? Iya. Silakan, Baik, Dokter Dika. Oke, kita lihat. Nah, ini tentang bahaya rokok kita akan bahas secara singkat. Kita mulai dulu dengan fenomena rokok di Iya. Indonesia. Yuk kita lihat slide, silahkan. Nah, ternyata secara statistik Indonesia ini juara dunia untuk konsumsi rokok. Juara Yes. dunia. Nggak boleh ditepuk tangan, Tapi nggak boleh ditepuk jelek-jelek nggak tangan boleh. Ini bukan prestasi yang Berbau membanggakan negatif ya. gitu ya kan. Menyedihkan. Kalau prestasi tadi baru. Iya benar. ya kan? Jadi kita ini ternyata adalah jumlah laki-laki perokok terbanyak sedunia. Aduh, sedih banget. Nah, sedunia kita ada nomor 1. Jadi banyak beban kesehatan di bagian paru. Sudah lihat TBC, kita menang. Kita juara 3 TBC dunia. Rokoknya kita juara 1 rokok di Aduh, dunia. kita harus berbenah ini. Iya, benar. Kalau kita lihat nih jumlahnya dari Yunani, Kuba, Lesotho ini adalah top 10 perokok. Top 10-nya ya, Indonesia number 1, 76% laki-laki di Indonesia itu perokok. Malah angkanya meningkat setelah pandemi COVID. Jadi sebelum pandemi COVID itu 60 sekian persen, setelah pandemi COVID naik jadi 70-an persen. Ternyata karena mungkin waktu COVID banyak orang work from home, banyak orang yang bosen gitu ya, sambil-sambil Cari ngerokok. alasan Akibatnya ya. sambil-sambil nge-vape, jadi perokok beneran. Ini dia, kita lihat next. Nah ini dia, bahkan sekarang itu umur pertama perokok di Indonesia itu anak umur 11 bulan. Kan pernah heboh ya di Oh berita iya, kan? benar. Iya, benar. Viral videonya itu Viral ya, videonya 11 bulan. di Jawa, daerah mana lupa ya. Anak umur 11 bulan ngikut bapaknya. Bapaknya ngerokok, minum kopi, anaknya ikut ngerokok. Dan bapaknya diam aja karena begitu anaknya dikasih rokok dia Tenang gitu. tenang, nggak tantrum, nggak teriak-teriak, nangis-nangis. Malah gitu. bangga Malah gitu ya. bangga. Akhirnya dikasih Sampai rokok. viral. Ini fenomena yang luar biasa, hanya ada di Indonesia. Next, kita lihat. Nah, ternyata kalau kita lihat setiap batang rokok yang dinyalakan itu akan mengeluarkan lebih dari 4.000 bahan kimia beracun per batang rokok. Di dalamnya ada 4.000 komposisi bahan kimia berbahaya yang akan terhirup masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi ini kita akan lihat sepintas. Next. Nah, inilah dia. Banyak lah pokoknya ya. Ini semua dari atas sampai bawah, ini semua banyak. Sebetulnya bahan-bahan kimia ini adalah yang kita gunakan dalam produk-produk sehari-hari. Ada racun tikus, ada kapur barus di situ, ada alkohol, ada formalin. Semua ini terkandung dalam rokok dan juga vape. Jadi tidak ada bedanya. Sama-sama mengandung bahan kimia, ada juga derivat bensin di situ. Waduh. Itu semua terkandung di dalam rokok. Jadi coba bayangkan aja kita konsumsi itu semua, kapur barus kita hirup kan nggak? Ya ternyata benar, inilah yang kita lakukan. Ibaratnya rokok ini instannya, racun Benar, instannya racun gitu ya dok. instan. Nah, benar. Kenapa dia nggak langsung muncul gejalanya? Kan karena produknya sedikit-sedikit di dalamnya. Jadi nggak langsung muncul gejalanya seperti orang-orang yang merokok, merasa sehat-sehat aja gitu ya. Itu yang terjadi. Next, kita lihat. Nah ini dia. Ini saya yakin semua orang kita udah pernah lihat nih gambar ini ya Bang ya. Di sosial media ada, di mana-mana ada. Kita lihat tuh yang paling sebelah sana, paru orang yang merokok dan yang tidak merokok. Nah ini beneran, ini gambar yang nyata, yang merokok itu parunya lebih hitam, nikotinnya.
Bahkan kalau kita lakukan pemeriksaan namanya bronkoskopi, itu melihat langsung ke dalam paru, itu akan nampak flek-flek hitam di dalam parunya. Dan itu nggak hilang walaupun sudah berhenti merokok. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini, 1 dari 8 kanker itu terjadi akibat rokok. Banyak sekali kanker yang dikaitkan dengan akibat rokok, kanker paru terutama. Indonesia saat ini memiliki beban yang sangat besar terhadap kanker paru yang diakibatkan nomor 1 penyebabnya adalah rokok. Nah itu dia, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala semua ada penyakitnya. Makanya nggak boleh dicoba ya. Jangan Sedikit dicoba. pun nggak boleh dicoba. Karena akan kecanduan, benar. Karena akan ada adiksi nikotin. Adiksinya. Adiksi nikotin itu memang hal yang mengakibatkan seorang perokok jadi susah lepas. Karena kecanduan adiksi nikotin. Nah, akibatnya begitu dia nikotin masuk lagi, akibatnya akan muncul gejala-gejala seperti ini semua. Gitu dia. Baik. Next, kita lihat. Nah, kita lihat di sini angka kematian perokok itu naik terus di Indonesia. Kemudian jumlah perokok, bahkan sekarang trennya juga perempuan udah banyak yang merokok. Iya, iya. Ya, karena kumpul-kumpul, gaul-gaul ya, itu juga banyak yang merokok. Kita lihat next. Nah, ini dia. Pelajar itu juga mengalami dampak negatif dari rokok. Yang pertama ya mengganggu prestasi belajar. Kenapa? Karena tadi nikotin tadi mengakibatkan adiksi atau kecanduan yang mengakibatkan gangguan atau konsentrasi dalam pemusatan perhatian. Jadi susah konsentrasi, susah memahami pelajaran. Itu salah satu dampak dari rokok. Karena tadi otaknya sudah diisi oleh reseptor-reseptor rokok tadi. Jadi akibatnya mikirnya rokok terus gitu. Sampai nggak belajar jadinya Iya, ya, sehingga akibatnya prestasinya turun. betul. Kan ada kan orang yang, aduh saya kalau nggak ngerokok nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa konsentrasi. Padahal itu udah tanda-tanda kecanduan sebetulnya. Bukan karena dampaknya merokoknya bagus. Gitu. Kita lihat next. Ini dia remaja yang sekarang menjadi sasaran utama pada produsen rokok karena memang kan remaja ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, terus sambil-sambil merokok. Ini yang paling kita bahaya. Next kita lihat. Slide. Ya. Selanjutnya. Slide selanjutnya, next. Oke. Nah, ini tadi yang dibahas ya. Oke, iya. Perokok pasif itu 3 kali lebih berbahaya daripada perokok aktif. Tadi kita bahas karena ternyata kan perokok pasif itu kan orang yang tidak merokok, tapi di sekitarnya ada orang perokok. Tanpa dia sadar dia menghirup si rokoknya tadi. Mungkin paling sering ini istri, anak-anak ya. Ini akan menghirup rokoknya tadi dan mengakibatkan bahaya. Kenapa 3 kali lebih berbahaya? Karena nggak ada filternya. Kalau rokok kan itu ada filternya, sehingga dia nggak langsung masuk, sebagian ada filter. Perokok pasif enggak. Semua asap itu masuk ke Langsung dalam masuk, paru-parunya dan maka mengakibatkan bahaya. Gitu dia. Kita jeda dulu atau langsung lanjut lagi? Dok, silakan, Lanjut. Dok. Oke, next. Nah, ini kita lihat sekarang kita akan bicara yang hot tadi ya. Iya, ini dok. Vape Ditunggu-tunggu. dan e-cigarette. Nah, tadi introduction. Sekarang kita masuk ke sini. Kita lihat next. Nah ini tadi dia, jadi rokok elektrik itu macam-macam bentuknya dan digadang-gadang tidak berbahaya padahal sama bahayanya dengan rokok konvensional. Jadi tidak benar bahwa rokok elektrik itu atau vape itu aman. Nah kenapa sama bahayanya kita lihat next slide. Nah ini dia, jadi pada rokok elektrik itu ada berbagai komponen. Yang pertama propilen glikol, kemudian logam dari baterai, kemudian karbonil, pewarna kimia, perasa kimia, dan nikotin. Memang kadar tarnya itu lebih rendah. Seperti yang kita ngobrol tadi, tarnya lebih rendah. Tapi ingat, nikotinnya tetap ada. Dan nikotinnya ini yang mengakibatkan kecanduan untuk merokok. Kenapa? Karena nikotin ini dia akan masuk ke dalam tubuh kita, ada reseptornya di otak. Jadi ada semacam mangkok-mangkok penerimanya. Begitu reseptor itu diisi oleh nikotin, dia akan minta lagi. Oke. Jadi begitu reseptornya terisi nikotin, atau mangkoknya tadi terisi nikotin dan habis diserap, maka ini akan minta. Makanya ada orang yang sudah merokok lagi. Karena sudah kosong. Minta diisi. Sehingga banyak orang yang begitu bangun pagi pertama, pagi bangun,
hal yang pertama dicari adalah mana rokok saya. Oh iya. Karena itu mangkoknya sudah kosong berjam-jam selama tidur minta diisi. Nah itu akibat dia nih nikotin. Dokter Dika. Iya. Tadi tuh Budi mau beli yang kayak gini. Ah. Budi dia mau kayak ginian itu. Aduh kamu nggak keren banget Budi kalau misalnya harus begini. Niat mau jadi keren jadi malah bahaya Iya. ini kayak gini. Banget. Nampaknya keren. Iya, nampaknya keren ya dok ya. Tapi Cuma di luar doang. bertahun-tahun lagi jadi pasien bolak-balik masuk ke rumah Aduh, sakit. Jangan sampai Nanti dong, jumpa jangan sama sampai. dokter. Amit, 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 Makanya amit, jangan jumpanya sampai. di TVRI aja, Iya, nggak usah iya. di rumah sakit. Iya, Sama baik, Dokter iya, Dika. siap, dok. Oke, Silakan dok. kita lihat lagi next. Nah ini dia bahaya rokok elektrik tadi ya, nikotinnya bahaya. Kemudian ada propilen glikol yang tadi kita bilang pewarna perasa yang tadi tidak ada di rokok biasa, dia adanya di rokok vape, ya kan? Rokok biasa nggak ada. Dan macam-macam zat-zat berbahaya lainnya sehingga vape sama sekali tidak aman. Nah kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah sekarang baru kita akan belajar bagaimana cara berhenti merokok. Wah ini dia seru nih. Seru Oke. ini ya. Udah tahu bahaya-bahayanya, Uh-huh. tapi harus tahu gimana caranya kalau udah bablas gitu ya Iya. kan Bud? Gimana caranya berhenti merokok? Ini Dokter Andika kita lanjutkan saja ya, silakan Dokter. Kita lanjut. Oke. Udah tahu semua. Yang namanya berhenti merokok pasti harus dimulai dari niat, ya Iya. kan? Niatnya harus kuat, harus kekeh memang mau berhenti merokok. Sekarang ada beberapa teknik nih untuk berhenti merokok. Yang nomor 1 itu adalah teknik yang paling bagus adalah langsung berhenti seketika. Jadi hari itu langsung stop, tidak merokok sama sekali. Total berhenti merokok. Nah yang nomor 2, ada yang teknik nomor 2 dikurangi bertahap. Misalnya, dok saya biasanya 1 hari 1 bungkus, kemudian kurangi jadi setengah bungkus, besok jadi 12 batang, 10 batang, 8, 6, 4, 2 batang, akhirnya 0. Nampaknya yang lebih mudah yang mana nih? Yang mana Bud ya? Yang nomor 2 kayaknya ya, karena Pengalaman nih. dikurangi pelan-pelan, Dikurangi pelan-pelan. Tapi yang paling banyak gagal yang nomor 2. Nah, pengalaman sehari-hari kita jumpa orang-orang yang berusaha berhenti merokok, yang paling berhasil itu yang nomor 1. Nomor 1 ya dok, yang langsung Stop, berhenti total, berhenti merokok. Memang di awal-awal itu ada namanya withdrawal atau namanya masa peralihan ya. Jadi gelisah, jadi bingung, jadi kayak error gitu ya kata orang ya, jadi suruh Kayak putus dilakukan. cinta ya dok Udah ya. gulana, kayak putus cinta. Gegana ya. Betul. Kenapa? Karena nikotinnya tadi itu reseptor yang di otaknya tadi kan nggak diisi, tiba-tiba hilang. Nah, tapi kita harus tahu reseptor tadi itu isinya adalah dopamin ya, reseptor dopamin. Itu dia tidak bisa membedakan apakah dopamin pengisinya itu adalah rokok atau sumber-sumber kesenangan lainnya. Oh, Nah, berarti harus happy nih. Hobi-hobi kita, Happy hal-hal ya. yang membuat kita senang, olahraga, hobi main futsal, hobi belanja misalnya ya. Olahraga mulut gimana dok? Iya, olahraga mulut nih, Dok. Bergosip gitu ya. Pokoknya hal-hal yang membuat kita senang, berjumpa sama kawan, main musik atau apapun aktivitas yang membuat kita senang, itu akan juga melepaskan dopamin. Dia akan duduk di situ dan otak kita nggak bisa bedakan apakah itu nikotin atau hal-hal Yang yang lain membuat kita gitu senang. ya. Jadi alihkan. Jadi di masa-masa peralihan tadi penting sekali ada support system untuk membuat dia senang supaya otaknya tadi nggak kosong, jadi dia bisa selesai dalam kecanduan rokok. Itu dia. Next slide sedikit lagi. Ini dia. Kalau mau berhenti merokok, start, set. Saya mau mulai berhenti merokok. Biasa ada momennya nih. Ulang tahun, anaknya lahiran gitu ya. Paling sering itu merokok itu tobatnya kalau anaknya udah lahiran. Handphone baru. Baru, tahun baru misalnya kan, atau lebaran haji, bentar lagi udah mau dekat, bisa jadi momen. Iya, ya iya, kan? benar-benar. Tel, kasih tahu orang, saya mau berhenti merokok. Nah, aku mau tobat nih, gitu kan? Support, supaya ada yang support tadi seperti saya bilang. Kemudian antisipasi kapan waktu-waktu yang umumnya akan banyak godaan merokok. Oke. Yang seperti saya bilang tadi adalah begitu bangun. Begitu bangun. Nah, sama nomor Selesai 2 makan. setelah makan. Kayaknya pengalaman ini Bang. Teman-teman saya Oh, pada kayak gitu teman-teman. dong, karena saya juga tidak merokok. Iya. Nomor 3, remove, jauhin. Remove, Jangan ya. ada segala bentuk rokok. Jangan kumpul sama kawan-kawan yang bawa merokok, rokok. Bau-baunya Nanti- ya? Iya, bau-baunya itu sebatang lah, sebat-sebat gitu kata orang ya. Baru talk. Nah, Kementerian Kesehatan kita sudah buat call center. Itu ada nomornya. Jadi kalau mau berhenti merokok bisa telepon call center dari Kementerian Kesehatan, mereka akan dampingi. Oke. Nah, ya. Oke, next kita lihat. Nah, kalau kita sudah berhenti merokok, inilah dampak positifnya. 20 menit itu aliran darah sudah akan mulai membaik. Kemudian dalam 12 jam nikotinnya akan tereliminasi dari tubuh kita.
dalam 48 jam fungsi jantung akan meningkat. Kemudian dalam 5 hari itu sisa-sisa nikotin yang masih mengendap di dalam tubuh kita umumnya setelah 5 hari akan hilang. Jadi memang dia bertahan lama. Lewat 5 hari baru hilang. Kemudian dalam hitungan lama 1 tahun berhenti merokok itu resiko penyakit jantung koroner. Kata orang kan jantung pembuluh darah menyempit kata Iya, orang ya. benar, Dok. Itu bisa turun. Setelah 5 tahun berhenti merokok, stroke juga bisa kita turunkan resikonya. Dan kanker paru ini dia. Kanker paru itu baru turun resikonya setelah 10 tahun berhenti merokok. Jadi kadang-kadang banyak orang yang komplain, dok, Udah berhenti. saya betul pengalaman kan. Udah berhenti merokok, kok masih kena kanker? Betul. Saya udah berhenti merokok, kok masih kanker dok? Kapan berhenti merokoknya? 2 minggu lalu. Iya, nggak ngefek. Karena tadi nikotin itu mengendap di dalam paru-paru kita 10 tahun tuh baru resiko kanker parunya akan turun. Gitu dia. Tambah lagi dengan saldo nominal tabungan yang semakin bertambah Betul. ya. Nah, ini kita bahas nih. Tentunya Iya, ya. benar-benar. Kita akan bahas saldo nominal. Next. Emang kalau ibu-ibu gitu ya? Iya. Langsung Ini dia. kalkulasi uang terus Kita ya bahas kan? Keluarga di sini dia. ya. Efek positif berhenti merokok Nah. bagi keuangan. Aduh. Ini dia. Iya. Kita lihat nih, 3 hari berhenti merokok bisa beli paket data itu dulu nih. Asik. Orang kekinian kan belinya kuota ya kan, Iya, nomor benar, 1 kan. Daripada sibuk cari-cari wifi ya kan. 1 minggu kita bisa buka rekening reksadana untuk pertama kalinya. Waduh. Benar dok, Karena satu bungkusnya udah berapa gitu ya? satu Dok? bungkus rokok ada yang 20.000, ada yang 25.000. Kalau dia sehari 2 bungkus berarti 50.000. 50.000 kali seminggu. 1 minggu 350.000 sekarang udah banyak ya. Bitcoin dan lain sebagainya ya. Bisa. Betul. Nah, ini 2 minggu sudah bisa isi bensin Pertalite untuk keliling-keliling city, Lumayan keliling-keliling ya, kota. paling enggak 1,5. 1 bulan bisa beli beras 40 Waduh, itu kilo. bisa makan berapa bulan itu, Bu? Betul. 40 kilo ya itu ya. 3 bulan bisa tiket pesawat Jakarta-Yogyakarta. Waduh. Staycation Liburan dan tetap Jalan jalan holiday. ya kan? Plus shopping batik. Ini udah dihitung, benar bukan dibuat-buat. Ternyata memang ada dan 1 tahun berhenti merokok DP bisa DP rumah. Waduh, ini waduh, keren waduh. banget. Betul. Kita lihat nih buktinya ini ada artikel di Oh, koran. ini ditempel di rumah ini. Iya, benar. Dibuat besar gitu di ruang tamu Biaya ini. penghematan. Kita lihat nih artikel korannya. Kita lihat next. Nah, ini asli ya. Kita dari ambil Facebook orang. Alhamdulillah celengan selama berhenti merokok setahun bisa beliin sesuatu buat si Embeb. Wih, Kayaknya si masih Embe. tuh. Kalau nggak Memang mas. itu. Bapak apa ini? Bapak Facebook ini apa? Iya benar-benar Facebook ya. Kita lihat tuh. Jadi kalau dia 5 tahun berhenti merokok, katakan 1 hari 1 bungkus yang isi 20 batang, itu savingnya bisa sampai 31 juta. Waduh. Waduh. 31 juta. waduh. Bukan 31.000, 31 juta. Bisa umroh ya. Bisa biaya umroh. Ya kan umroh Itu sekarang umroh plus segitu. lagi kayaknya Iya, itu benar. sekarang Bisa ya. buka 5 cabang usaha bakso. Aduh, buka bakso Juragan nggak? bakso. Makanya hari tanpa tembakau sedunia itu hari ini itu kita mengangkat tema We Need Food, Not Tobacco. Oke. Gitu. Kita Siap, butuhnya makanan karena bisa beli usaha bakso, bukan Benar, hanya beli benar, baksonya, bisa jadi juragan bakso setelah saving Oke. untuk 5 tahun. Itu ya manfaat yang benar-benar dirasakan. Jadi nggak hanya kesehatan, tapi juga keuangan, dompet makin tebel, istri makin happy. Asik. Anak makin sehat, Itu dia gitu ya, Keluarga paling makin penting. makmur. Keluarga Iya. makin sejahtera. Itu yang kita lakukan, Indonesia sehat. Oke. Oke. Next, sepertinya sudah jadi ini kata-kata terakhir nih untuk kita ingat bahwa rokok itu bahayanya nggak sekarang. Bahayanya itu ibarat bom waktu. Dia akan meledak suatu hari nanti. Meledak yang meledak itu nggak hanya kita, istri ikut kena, anak juga ikut kena. Jadi berhenti merokok itu tidak hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan istri, anak, dan orang tua negara kita. Dan ujungnya dunia. Indonesia sehat. Gitu dia. Baik, terima kasih Dokter Oke. Andika. Luar biasa. Pemirsa ini sangat menarik sekali dari pemaparan Dokter Andika ya. Jadi buat pemirsa yang ingin bertanya jangan malu-malu ya. Segera hubungi kami di 0811-6100-386. Sekali lagi pemirsa bisa menghubungi kami di 0811-6100-386. Dan kita masih akan lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Dokter Andika. Tapi kita akan saksikan terlebih dahulu penampilan spesial dari Noe and Friends.
Oke, terima kasih masih bersama kami di Kopi Pagi. Bersama Dokter Andika Pradana, MCAT Paru, spesialis paru konsultan. Iya, benar sekali Dokter Irla, luar biasa Masih ya. membicarakan tentang vape. Iya. Benarkah lebih aman? Kalau tadi nih Bud, Dokter Andika udah memaparkan bagaimana itu rokok zatnya 4.000, ada zat yang berbahaya ya Dok ya di Iya, sana. betul. Saya mau membahas dari segi yang pertama tadi nih, yang Apa itu, Dokter lagi Irla? viral. Udah tahu ada 4.000, di mana-mana ada kelihatan parunya bakalan rusak. Tapi kok bisa nih anak 11 bulan dibiarin tetap merokok, itu kira-kira gimana Dokter Dika? Kalau dari Iya. segi kan pasti udah dibahas gitu ya di dokter-dokter yang spesialis paru. Iya. Kira-kira itu masalahnya di mana sampai ada 11 bulan, which is jalan aja belum tuh, Iya. itu lebih ini dari anakku yang pertama ya gitu. Sedih Benar-benar. banget Iya. Silakan, liatnya. Dokter. Gimana itu Dokter Dika? Jadi memang kalau masalah kita bicara rokok, mengapa akhirnya Indonesia ini menjadi nomor 1? Laki-laki Indonesia adalah perokok terbanyak di dunia. Kita tidak hanya bicara tentang kesehatan atau tadi keuangan tadi ya, tapi juga kultur, budaya, kemudian support system dari keluarga. Ya surrounding harus nggak bisa ditiadakan. Melepaskan ya, Iya, gitu jadi ya. kalau seperti kasusnya tadi ya, anak-anak TK sekarang sudah ada yang merokok, anak SD juga sudah merokok, itu realita yang terjadi di lapangan. Ya memang karena pergaulan, support dari keluarga, kulturnya membiasakan gitu. Jadi nggak hanya bilang bahwa itu nggak bagus, tapi juga harus merubah mindset ya di Betul. keluarganya Betul. gitu ya. Bahkan di negara nih harusnya nih ada dukungan yang pemerintah juga. Iya, Alhamdulillah betul. kita ada di televisi kebanggaan Indonesia ya tentunya. Iya. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa saling mendukung supaya kita menjadi anti tembakau. Sesuai gitu. dengan hari ini ya, Hari hari ini ini. hari anti tembakau Hari sedunia ya. anti tembakau sedunia. Ingat ya pemirsa ya, tanggal 31 Mei setiap tahun. setiap tahun ya. Setiap tahun. Nah, Oke. jadi tadi cerita Dokter Andika udah jelas sekali ya menjelaskan ada bahaya-bahayanya, kemudian kenapa orang bisa kecanduan. Jadi Dok, sebenarnya kalau udah lagi kepengen gitu ya, lagi HIV gitu ya, hasrat ingin rokok, HIR berarti. Oh, ada HIR. lagi. Lagi HIR ya, kepengen hasrat ingin rokok gitu. Berarti kita bisa ganti terhadap apa yang kita seneng gitu Iya, ya. betul. Kalau nanti gantinya jadi makan nih Dok, yang bahaya nih Betul. jadinya. Seperti tadi kita bilang kan rokok itu punya reseptor di otak kita atau istilahnya mangkok yang mau diisi. Begitu dia mengisi, dia akan melepaskan dopamin. Dopamin itu sinyal happy, sinyal seneng. Makanya ada orang yang bilang, kalau saya ngerokok saya muncul inspirasi lah Iya. segala macam gitu ya. Padahal tadi seperti yang saya jelaskan, otak kita tidak bisa membedakan dopamin itu dari rokok atau dari hal-hal yang kita senangi. Sukanya musik, sukanya makan, ya kan, sukanya ngobrol ya ngobrol, sukanya ikut pengajian, ikut kajian, atau jalan-jalan, shopping ya sudah. Nah, karena tidak bisa dibedakan. Jadi kalau pulang kerja kebiasaannya itu harus merokok dulu sebelum pulang. Nanti bisa langsung pulang aja ketemu anak istri, main sama anak, Iya, langsung betul. jadi happy lagi gitu Kalau ya. mau ini kadang-kadang bisa ada tablet kunyah itu seperti permen karet. Iya, Jadi permen dia karet. ngerasa nggak langsung kosong gitu Iya, ya. benar. Itu trik-triknya. Ya bahkan sebetulnya sekarang udah dijual. Ada namanya tobacco chewing gum. Jadi ada permen karet yang kadar nikotinnya rendah sekali. Itu bisa jadi solusi. Dan dia bisa menghasilkan nikotin palsu. Jadi otak kita tuh otaknya jadi seperti tidak langsung berhenti merokok. Tapi Jadi nggak buat candu ya. dia tidak buat candu karena dosis nikotinnya sangat rendah, namanya nikotin replacement therapy. Jadi itu bisa salah satu solusi untuk berhenti merokok kalau dengan cara tadi belum berhasil. Nah, itu bisa diresepkan oleh dokter spesialis paru. Dan tadi keren ya Dok ya, bahwasannya Kemenkes aja sudah menyiapkan kalau Betul. misalnya mau berhenti merokok itu sudah menyiapkan nomor telepon yang bisa Hotline. dihubungin, itu bisa mendampingi untuk berhenti rokok. Iya. Nah, berhenti merokok aja ada yang mendampingi, kok hidup saya sampai dengan saat ini belum ada pendampingnya ya. ya. Bud, ya. Coba telepon aja Mas Oh, Malata telepon pada menyediakan kau bisa juga ya ya kan? kan. Saya nggak butuh pendampingan berhenti merokok. Kamu bisa nggak dampingi saya terus kayak gitu ya betul, Dok ya? Karena saya udah memang berhenti merokok gitu ya. Oke Sudah Dok, tidak merokok. mungkin pemirsa di rumah ini dengan menonton tayangan ini ada hasrat untuk berhenti merokok ya Yes. Dok. Nah,
Kemudian tapi kan semenjak merokok itu kan pasti sudah ada zat-zat yang mengotori paru kan begitu. Nah, kalaupun memang hari ini mulai berhenti gitu kan, apakah bisa mengurangi flek-flek yang ada di dalam paru tersebut, Dok? Iya, banyak ya usaha yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya tadi tentu dengan berhenti merokok, maka tadi butuh waktu nikotinnya, sisa-sisa nikotin tadi kurang lebih 5 hari akan tereliminasi dari kencing, dari air seni, kemudian hal-hal lain yang bisa digunakan untuk mengeliminasi nikotin tadi adalah meningkatkan antioksidan. Antioksidan ya? Iya, kan lagi heboh nih antioksidan. Oke, Lagi nah, in ini kan? dokter Hilna ini ya kan Iya, dokter betul. spesialis gizi ini Iya. dokter nih. Mungkin Aduh, boleh sharing double sedikit job ya gitu saya ya dokter ya. Jadi emang iya ya. Tadi jadi disarankan sama dokter Andika bahwasannya mengonsumsi yang antioksidan begitu. Nah, mungkin boleh ya. sharing antioksidan Dan apa kita saja, memang Dok? ya pemirsa masyarakat Indonesia, kalau cerita dokter Andika udah bilang antioksidan, berarti kita pilih antioksidan yang khas Indonesia ya, tolong ya. Oh, ada yang khas Indonesia? Iya dong, Apa itu, Dok? harusnya. Jadi Bud, antioksidan itu nanti kan bisa netralin sisa-sisa efek yang dibilang sama dokter Andika Benar, tadi ya. Nah, itu ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala udah ada di buah dan sayur. Oh iya. Iya, jadi kalau Budi bisa bahasa buah dan sayur itu udah ngomong tuh. Oh iya. Jambu merah yang warnanya merah tuh dia sebutin ada quercetin Oh, gitu ya. gitu. Nah, itu jenis antioksidan yang bagus banget. Sampai Oke. waktu Covid inget nggak? Jambu merah ada di mana waktu Iya, itu? benar-benar. Hilang dari Hilang dari pasaran. pasaran. Karena antioksidannya sangat tinggi, di situ ada isinya namanya quercetin. Yang warna-warni lain kayak warna merah coba sebutkan Jambu apa? bol. Jambu bol, oke. Apalagi yang warna merah? Apel. Apel, apalagi Bud? Rambutan. Rambutan Tapi kulitnya kulitnya. ya, dalamnya enggak. Yang dalamnya warna merah apa? Tomat. Bud? Tomat, bener ya. Jadi Terus di apa lagi, Dok? tomat itu juga bagus sekali. Dia ada namanya antioksidan likopen. Likopen. Iya, Oke. jadi makanin tomat aja gitu dia. Oke. Jadi kalau apa udah berhenti merokok, makannya tomat ya. Ya, boleh aja. Boleh Yang penting aja ya. Tinggi nutrisi, tinggi antioksidan, termasuk Bisa. teh. Oh, Teh iya, yang teh. disiapkan. Teh juga antioksidan Aku ini mau ya. nanya ya. Oh, kenapa? Oh iya iya mau iya. nanya. Dok. Silakan. Aduh. Iya. Mitos atau fakta? Oh, Mitos mitos atau atau fakta? Masuk ini dia. Fakta dulu ya. Ini kebetulan namanya pintar. Karena udah berhenti merokok Iya. begini sudah. Kalau orang berhenti merokok, katanya itu dia harus konsumsi nenas biar nikotin-nikotin yang di dalamnya itu gugur atau udah hilang gitu. Itu kira-kira mitos atau fakta, Dok? Nah, mitos atau fakta? Iya. Jawabannya setengah fakta. Kenapa? Ada Setelah Lagi setengah kalau Karena nggak nggak harus harus- muda gitu. Karena nggak harus Apa ya? nenas kan, yang penting buah-buahan atau sayur-sayuran yang tadi disebut Dr. Hilna, ya nenas kan termasuk banyak vitamin dan antioksidan di dalamnya. Penting apa saja yang bisa tinggi nutrisi, nggak harus nenas. Jadi jangan pula kita nyari nenas sampai ke pajak-pajak gitu ya. Habis nanti nanas di pasaran gitu ya. Padahal semua makanan yang tinggi nutrisi itu bisa mengeliminasi nikotin. Kemudian tadi seperti kita bilang, dalam 5 hari sisa-sisa residu nikotin akan menghilang sendiri dengan alamiah. Walaupun dampak jangka panjangnya masih berlangsung. Iya, benar, Tadi benar. seperti saya sebut bahwa 10 tahun tuh baru resiko kanker paru turun, 5 tahun baru resiko stroke turun. Tapi sisa-sisa nikotin akan tereliminasi dalam waktu 5-7 hari, ditambah lagi dengan antioksidan. Gitu. Takutnya nih, gara-gara makan nenas, tiba-tiba orangnya nggak seneng nenas. Ya jadilah si reseptornya nggak ada yang Iya. naruh. Dopaminnya Rupanya nggak ya seneng. kan, nggak seneng. Jadi makin nggak happy tuh orangnya Gitu Noe. Budi, dengerin itu. Udah paham Budi? Budi udah paham? Oke, sudah. Terima kasih dokter. Oke. Jadi Tadi kalau- dari segi buah ya dokter Buah. Ina ya, itu yang berwarna-warni gitu ya. Warna-warni Nih, gitu ya, oke. karena dia akan beda-beda kandungannya. Yang merah dia beda, nanti yang hijau kayak misalnya brokoli itu ada sulforafennya. Nggak hanya bisa menjadi antioksidan, tapi juga dapat memperbaiki sel-sel yang berpotensi jadi kanker. Oke, sawi pahit bisa nggak dok? Sawi pahit bisa, Oh, di situ iya. ada Sop buah bisa dok, sop buah? Sop buah, buahnya kan warna-warni ya. Iya. Biasa di sop buah ada apel, kemudian ada anggur, warnanya ungu. Kemudian ada apa lagi biasanya di sop buah? Burger. Oh iya, sop buah Enggak, sama maksudnya burger. minum sop buah, makannya sama burger gitu loh dok. ya. Nah, jadi kalau sop buahnya aja itu yang agak sedikit berbahayanya adalah kalau dia terlalu manis, Nah, ya itu. kan? Kalau dia terlalu manis justru bisa sayang gitu antioksidannya untuk netralin manis yang terlalu berlebihan gitu. Padahal kita mau netralin efeknya si Rokok, iya, nikotin ya bener. kan, si rokoknya. Jadi lain kali nanti Noe kalau misalnya
makan sop buah, bilang jangan terlalu manis, cukup lihat pasangan saja. Begitu. Jadi dia tetap manis ya. Lihat yang manis-manis. Iya. Bener lagi. Nah, selain daripada antioksidan kira-kira apa lagi nih, Dok? Kayak gini dong. Iya. Yang pertama tadi ya, nomor satu tadi yang harus tidak boleh deket-deket dengan orang yang merokok. Iya. Jadi itu sering sekali kita di praktek sehari-hari, orang-orang itu yang sudah, Dok, saya udah berhenti merokok, Iya. 1 minggu, 2 minggu, ngumpul nih sama kawan, ngopi lah, cobalah vape gitu ya. Udahlah, nggak usah ngerokok, nge-vape aja. Padahal udah kita bahas tadi bahwa vape dan rokok itu sama bahayanya. Jadi semua yang tadi menghasilkan asap tadi ya, itu sama-sama bahayanya. Kemudian tadi mengkonsumsi antioksidan. Dan yang paling baik adalah dengan meningkatkan jumlah cairan, minum. Nah, dengan minum kan tadi sisa-sisa nikotin akan keluar dengan melalui urin, Buang, melalui air ya. seni, akan lebih cepat terbuang supaya jangan banyak-banyak terisi. Jadi Ya. jangan lupa minum air putih minimal 2 liter per hari ya, atau Iya, 8 benar. gelas. Ini, Dok, mitos atau fakta? Kita Ah, main Ini ya. lagi kita main lagi Ini yang ya. seru nih ya, mitos Nah, atau fakta. selanjutnya Konsumsi adalah air hangat itu jauh lebih baik daripada air dingin ini. Ini mitos atau fakta nih, Dok? berhenti merokok atau untuk apa nih? Apapun itu kan kayak Untuk gitu. apapun itu ya. Baru nanti kita ke fokusnya yang rokok kalau Oke, gitu. Rokok jadi gitu. karena Budi tadi mau menganjurkan ya buat temennya ya. Jadi Iya. minum air putih aja harus air 2 putih. gelas. Jadi yang hangat atau yang dingin tergantung. Lagi tergantung. pada mau ngapain ini. Kalau misalnya maunya untuk membatasi ada beberapa pasien yang harus membatasi minuman, itu dia sebaiknya justru adalah air dingin. Oh, air dingin. Iya, kenapa? Nggak buat haus. Oke. Kalau air hangat itu kan dia tetap aja panas ya, pasti akan membuat sel-sel kalau kita minum atau makan tuh cuma dari mulut sampai tenggorokan doang yang ngerasa enaknya. Iya, benar. Selebihnya ke tenggorokan ke bawah itu udah nggak ada terasa apapun lagi. Nah, jadi kalau air hangat yang dikonsumsi itu akan buat jadi agak sedikit mengiritasi sehingga mudah untuk haus lagi gitu. Kemudian untuk yang mana lagi? Untuk yang diet. Kalau yang diet memang lebih bagusnya pasti air hangat supaya dia minta minum lagi sehingga kenyang. Gitu ya. benar-benar ya, Tapi Dok, ya. ingat, air dingin itu sama sekali nggak beda kalorinya sama air hangat. Jadi jangan bilang, saya tuh gemuk karena minum air dingin, Dok. Jangan ya. Kalau air dinginnya ditambahin teh manis atau sirup, bener karena ada kalorinya. Tapi kalau air dingin doang ya enggak. Enggak ya, Dok, Sama ya? kalorinya, Oke. cuman kalau minum air hangat, kecenderungan untuk minum lebih banyak Oke. lagi. Kalau air dingin ya enggak. Sedikit saja udah cukup. Gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk yang rokok sendiri nih. Kok sendiri ya, pokoknya harus minum air putih. Kalau mau banyak minum air putih, tadi air yang mana saya bilang? Supaya dia makin haus, makin banyak minum air putih, berarti airnya air yang Hangat. hangat, Iya, oh bener. gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau pemirsa maunya air dingin, ya boleh saja, it's Iya. okay. Asal Yang bisa penting tidak menggantikan. kurang dari 2 liter ya, Dok ya? Iya. Lebih banyak lebih bagus. Lebih kayak gitu. banyak akan jauh lebih Dan lebih bagus. hemat makanan begitu ya, Dok Lebih ya? hemat. Karena kenyangnya kenyang di Di lambung Lambung ya. di air gitu ya. Besar lambungnya. Oke, baik pemirsa, tentunya bagi pemirsa ini menarik sekali ya. Pemirsa itu bisa tanya apapun seputar dengan vape, tentang bahaya rokok ya. Atau punya permasalahan-permasalahan keluarga, mungkin ada yang ingin berhenti merokok namun belum juga berhenti. Pemirsa bisa sharing ke kita di 0811600386. Sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa bisa langsung menghubungi kita di 081161600386. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan nantinya pembicaraan kita, tapi kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial kembali dari Doe and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Luar biasa, tentunya masih bersama dengan Dr. Andika Pradana, MCAT Paru, spesialis paru konsultan. Aduh, banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan ya dari pemaparan Dr. Andika ini, dan juga kita sudah sebagian tadi udah dapat tips and trick juga sedikit ya. Iya. Kayak gitu. Nah, tapi dokter ngomongin masalah pecandu rokok lah ini ya kan, Dok, karena kan tadi ada zat adiktif yang buat ketagih terus Betul. begitu ya, Dok ya. Nah, kalau dari segi pencegahan tadi ya, Dok ya, bahwasannya ada disebutkan ada yang berhenti total kan gitu, ada yang kemudian berhenti secara berangsur-angsur, Iya. mungkin dari 1 bungkus jadi 10 batang, dari 6 batang, 3 Iya, batang betul. dan ini.
Nah, kemudian dok, kalau memang hasratnya ini belum bisa untuk berhenti gitu, nah dok ya, Ya. karena mungkin kecanduan yang mengerikan begitu dok. Betul. Ini perlu direhab nggak sih dok? Karena kan kalau udah kecanduan identik dengan rehabilitasi gitu dok. Silakan dok. Ya, sebetulnya ada cara ketiga yang belum saya sampaikan tadi. Oh iya dok. Ada cara ketiga Ada simpan untuk yang terakhir nih. Oh, ini kita Sengaja buka tadi semuanya disimpan. Kupas tuntas ya. harus kupas. Jadi cara ketiganya itu adalah terutama untuk orang-orang yang sudah sangat candu rokok. Iya. Menunda rokok pertama. Nah, Oke. itu dia. Jadi menunda rokok pertama itu ditunda. Tadi seperti saya bilang, salah satu indikator kecanduan rokok adalah begitu dia bangun pagi, kemudian hal pertama yang dicari dia adalah mana rokok saya. Iya. Kemudian merokok. Itu adalah salah satu indikator bahwa itu pasien sudah jatuh ke kecanduan merokok. Jadi kalau pemirsa ada yang ingin berhenti merokok, salah satu teknik yang bisa dicoba adalah nomor 3, dia menunda rokok pertama. Jadi misalnya bangun pagi jam 5, jam 7 baru boleh ngerokok. Rokok pertama. Besok langsung jam 9. Besoknya jam 11, jam 1 siang, jam 3 sore, jam 5 sore baru boleh merokok. Otomatis dengan menunda rokok pertama, maka jumlah batang rokok yang dikonsumsi juga akan berkurang. Nah, itu adalah cara nomor 3. Tapi pengalaman, kalau nggak cara yang berhasil Iya, tadi, kalau nggak berhasil. cara nomor 1 yang langsung berhenti seketika, ya nomor 3. Nomor 3 tadi yang menunda. Kalau yang nomor 2 yang mengurangi jumlah batang, itu agak rawan godaan. Benar sih dok. Tambah satu lah, Tambah tambah satu satu lah. Akhirnya Oke, jadi hari ini udah 3 merokok. batang, mungkin di Besok? minggu ini 3 batang gitu Iya kan. kan? Tapi udah besok 4 batang. Ah, nggak tambah apa-apa, satu gitu ya kan. tambah satu Akhirnya gitu. balik lagi. Balik gitu. lagi kan. Nah, kayak untuk gitu. solusi seperti itu kita memang perlu bentuk support system Iya. community tadi ya. Apakah perlu direhab itu salah satu alternatif. Sebetulnya bukan rehabnya yang perlu, melainkan support systemnya. Support systemnya, ya. Environmentnya kan. Kalau ada support dengan dia ke rehab, dia dapat lingkungan yang bebas dari Bebas, tembakau, mengapa tidak? Tapi kalaupun dia tidak pergi ke sana, keluarganya benar-benar bisa mensupport, ya cukup. Itu sudah. Yang penting nomor 1 keluarga dan orang-orang di sekitarnya itu dulu. Selama di sekitar kita masih ada sebat 2 bat, 1 batang 2 batang, biasanya gagal tuh rokok. Jadi pagi-pagi biasanya cariin rokok, ini jadinya berkebun. Boleh, Atau iya, paginya bener. jadi bantuin istri masak. Seneng Iya dong istrinya, ya kan? Iya, istrinya. Suami idaman kalau gitu ya. Suami idaman jadinya ya. Kayaknya saya itu loh. Amin nanti ya Budi ya. Amin, amin, amin. Jadi tadi cerita udah kecanduan, gimana cara berhentinya. Nah ini supaya pemirsa masih aware dan semakin nggak mau memulai merokok ini. Kira-kira dari dampak yang paling buruknya itu kan tadi katanya dari ujung rambut sampai ujung kaki ada bahaya merokok. Iya. Kira-kira yang mana sih ini yang bakalan nanti biasanya selalu ada? Dan yang mana yang mungkin ada, mungkin enggak gitu ya. Kadang-kadang ada yang mempengaruhinya, begitu genetik. Gimana Iya. nih Dokter Dika? Iya, seperti yang kita bahas tadi, 2 penyakit utama terkait rokok tadi adalah penyakit paru obstruktif kronik, yang mana parunya menyempit jadi gampang bengek. Itu nomor 1, itu sangat lazim. Ya, nomor 2 adalah kanker. Ya. Kanker, terutama kanker paru. Kanker ya? paru itu Indonesia bukan 1-2 kasus, banyak sekali kasusnya. Sepertinya dokter paru di seluruh daerah di Indonesia selalu menghadapi kanker paru dan kita kewalahan. Banyak sekali, karena tadi tingginya konsumsi rokok. Kanker paru, tapi tidak hanya sebatas kanker paru, juga ada kanker di saluran napas, yaitu kanker di rongga mulut dan di pita suara. Nah, jadi pita deket suaranya ya. juga kena. Jadi 1 set kan, dari rongga mulut, pita suara, dan kanker paru. Yang mana yang paling tinggi kejadian tentu kanker paru, karena tadi residu nikotinnya mengendap semua. Jadi kanker paru itu ternyata tidak hanya terjadi pada si perokok aktif, tetapi juga si perokok pasif tadi, yaitu orang-orang di sekitarnya. Kita bukan sekali 2 kali jumpa case perempuan, bukan perokok, kena kanker. Kemudian kita tanya, ibu ada nggak paparan rokok di sekitarnya? Ya suami saya merokok dok, gitu. Loh, lantas suaminya protes kan, lah kenapa saya nggak kena kanker Iya. gitu ya? Iya. Nah, kan gitu kan, kenapa istri saya kena? Karena memang kecenderungan atau mudahnya seorang mengalami kanker ada variasi tadi, ada variasi genetik, ada orang yang kena sedikit saja langsung jadi kanker, tapi ada yang lebih tahan. Lebih tahan. Kena bertahun-tahun nggak kena kanker. Mungkin bukan nggak kena kanker, belum kena kanker, Iya. gitu ya. Nah, Itu jadi bisa terjadi. pasti akan menghadapi ya dok selama ini di pasien gitu pasti akan bilang wah itu nenek saya, kakek Iya, saya, terus betul. siapa saya sehat-sehat aja tuh merokok terus gitu ya. Sedangkan yang nggak merokok malah jadi sakit gitu Betul, ya. betul. Jadi
para pemirsa ini sangat dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, ketahanan selnya gitu ya. Iya, benar. Jadi Benar jangan sekali. langsung berpikir yang buat sehat tuh rokoknya, wah salah itu Begitu mah kan. gitu Karena ya. itu tadi ya dok, sebenarnya kalau di dalam tubuh kita ini semuanya berpotensi untuk menimbulkan kanker. Betul. Gitu. Nah, Iya. dan rokok ini merupakan pupuk Pencetus. paling ya kan? Pencetus. Pupuk Makanya. paling ampuh untuk Betul. menimbulkan kanker itu tadi Iya. ya. Seperti saya tadi, rokoknya tuh bom waktu. Iya, Meledaknya waktu. kapan nggak tahu. Betul. Ada yang meledaknya cepat, jadinya kanker cepat. Ada yang meledaknya nanti entah kapan-kapan, mungkin keburu meninggal dulu, Yang belum pasti nggak. belum kena Oh, kanker. iya benar. Kan gitu ya. Jadi Umurnya. mungkin dia meninggal bukan karena kanker, tapi kalau diperiksa mungkin sudah ada sel-sel kankernya gitu yang tidak kita ketahuan. Jadi rokok itu ya, mau rokok, mau vape, apapun bentuknya, itu bom waktu. Tinggal nunggu kapan Tinggal meledak. nunggu kapan meledaknya Nah, ya. dan kalau dia sudah meledak, yang kena nggak cuma si perokok, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Jadi mending Itu dia. matikan rokokmu Yes. sekarang sebelum bom waktunya meledak. Betul. Atau sebelum rokok yang mematikan Matikan Anda. Anda. Nah, itu dia. Baik dokter, kita sudah berada di penghujung acara ini. Sebenarnya Yes. saya ini nggak mau pisah ini sama dokter Andika dan Seru juga dokter banget Hilda ya. kan kayak gitu. Nah, tapi gimana lah ini ya, karena waktulah yang memisahkan kita. Nah mungkin di penghujung acara kita kali ini mungkin dokter akan sedikit memberikan kesimpulan ya, harapan dan juga pesan serta tips and trik bagi para pemirsa di rumah yang mungkin akan berhenti merokok dan Ya. berupaya untuk merokok agar tidak merokok kembali. Iya. Silakan dokter. Take home message lah istilahnya Iya, ya. benar sekali, Dok. Take home message. Jadi yang nomor satu, yang penting kita ingat sama-sama bahwa vape itu tidak lebih aman dari rokok. Vape dan rokok konvensional atau rokok biasa sama bahayanya dan sama sekali bukan solusi untuk bisa berhenti dari merokok. Itu nomor satu. Nomor dua, berhenti merokok kapanpun itu tidak ada kata terlambat. Dan orang yang berhenti merokok tidak hanya menyelamatkan dia, tapi juga menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Tadi second hand smoke dan third hand smoke, perokok orang ketiga. Dan yang terakhir, tiga, teknik berhenti merokok tadi, apapun yang mau kita coba, teknik manapun, yang penting nomor satu adalah kita harus jauhi rokoknya dulu. Mau teknik manapun, kalau ada rokok di sekitar kita, itu hampir pasti gagal. Jadi niat kuat, surroundings atau support sistemnya kuat, kita silahkan mau pilih manapun yang kita pakai. Cara paling efektif adalah langsung berhenti seketika, saat itu juga ambil momen berhenti merokok. Dan berhenti merokok dampaknya banyak, dampak positifnya luar biasa, apalagi tadi ditambah dengan antioksidan dan lain sebagainya, luar biasa, tidak hanya bagi paru, dia juga menyehatkan jantung dan seluruh organ. Jadi, dan tadi ya, terakhir, berhenti merokok bisa untuk nambah keuangan gitu ya. Makanya Sampai bisa, bisa untuk umroh terakhir Betul. ya, Dok, dan DP rumah. Bisa DP Buka rumah, bakso bisa umroh. lima. Iya, buka bakso 5 gerai ya. Betul. kan? Jadi Oke. banyak sekali benefitnya, nggak hanya untuk kesehatan tapi juga untuk keuangan. Iya, terima kasih dokter Betul. Andika. Terima Dan juga kasih. mungkin, dokter Budi. Hilna mau ada sedikit kasih masukan terkait dengan gizi pendampingan bagi keluarga ya, Oh, bagi iya. istri ya kan. Jadi tadi kalau mengutip katanya dokter Andika, rokok yang dibutuhkan adalah makanan, bukan yang dibutuhkan adalah rokok. Jadi lebih baik makannya yang lebih sehat daripada uangnya dibelikan untuk makanan. Mungkin itu aja, Budi. Iya, terima kasih dokter Andika dan juga Terima dokter kasih, Hilna. Bang Budi. Terima kasih, Dr. Hilna. Akhir kata saya Muhammad Budi SR. Dan saya dokter Hilna SPGK. Terima kasih atas perhatian Anda telah menyaksikan Kopi Pagi dan jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 10 sampai dengan 11.30. Selamat siang dan sampai ketemu.